Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan proposal tugas akhir. Video ini saya buat untuk memenuhi syarat pengajuan proposal tugas akhir saya yang berjudul Sistem Informasi Procurement dan Manajemen Aset Barang Diari Berbasis Website. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Utin Rahmadita dengan NIM 30420230028 dari Program Studi Teknologi Informasi, jurusan Teknik Elektro dan Teknik Informatika. Langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu latar belakang. Perkembangan teknologi informasi mendorong organisasi untuk beralih ke sistem digital guna meningkatkan efisiensi, akurasi, dan keteraturan pengelolaan data. Diari, proses procurement dan manajemen aset masih dilakukan secara manual, mulai dari pengajuan barang hingga pencatatan dan pemantauan aset, sehingga menimbulkan kendala seperti keterlambatan pencatatan, ketidaksesuaian data, serta rendahnya efisiensi pengelolaan informasi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dikembangkan sistem informasi procurement dan manajemen aset barang berbasis website diari yang bertujuan untuk mengintegrasikan proses pengajuan, pencatatan, penggunaan barang, serta pengelolaan aset secara digital dan terstruktur. Sistem ini dilengkapi dengan fitur pelaporan dan hak akses pengguna yang mendukung monitoring, evaluasi, serta pengambilan keputusan secara lebih efektif dan akurat. Selanjutnya tujuan. Tujuannya untuk merancang dan mengembangkan sistem yang mampu mendukung pengelolaan pengadaan barang dan aset secara digital, terstruktur, dan terdokumentasi dengan baik. Sistem ini bertujuan untuk memfasilitasi proses manajemen pengajuan barang, pencatatan data barang yang diterima, pencatatan penggunaan barang dalam kegiatan operasional, serta pengelolaan aset lembaga secara sistematis. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi alur kerja procurement, meminimalkan kesalahan pencatatan, mengurangi penggunaan kertas melalui digitalisasi proses, serta menyediakan laporan rekapitulasi aktivitas pengadaan dan pengelolaan aset secara periodik sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan keputusan diari. Selanjutnya, metode yang digunakan dalam pembuatan sistem ini adalah metode Agile. Metode Agile merupakan pendekatan pengembangan perangkat lunak yang bersifat iteratif dan fleksibel, di mana pengembangan sistem dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan pengguna. Melalui metode ini, setiap tahap pengembangan mulai dari perencanaan, perancangan, pengembangan, hingga pengujian dilakukan secara berulang, sehingga memungkinkan adanya evaluasi dan perbaikan sistem selama proses pengembangan berlangsung. Metode Agile dipilih karena mampu menyesuaikan perubahan kebutuhan serta mendukung pengembangan sistem secara efektif dan efisien. Selanjutnya, masuk ke fungsi fitur-fitur. Sistem ini terdapat beberapa fitur-fitur utama. Yang pertama, login dan hak akses pengguna. Yang kedua, manajemen pengajuan barang, yang mana di dalamnya terdapat subfitur permintaan baru, permintaan aktif, dan permintaan selesai. Yang ketiga, data barang. Keempat, penggunaan barang. Kelima, manajemen aset. Dan keenam, laporan. Selanjutnya, kita masuk ke dalam penjelasan fitur-fitur utama. Yang pertama, yaitu dashboard. Berfungsi sebagai halaman utama sistem yang menyajikan ringkasan informasi penting terkait aktivitas procurement dan manajemen aset barang. Informasi yang ditampilkan meliputi jumlah pengajuan barang, data barang tersedia, penggunaan barang, serta aset yang tercatat. Fitur ini membantu pengguna dalam melakukan monitoring kondisi sistem secara cepat dan mendukung pengambilan keputusan. Yang kedua, login dan hak akses pengguna. Fitur ini mengatur proses autentikasi pengguna serta pembagian hak akses berdasarkan peran, yaitu superadmin, admin, dan user. Pengaturan hak akses memastikan setiap pengguna hanya dapat mengakses fitur sesuai kewenangannya, sehingga keamanan data dan pengelolaan sistem dapat berjalan dengan baik. Yang ketiga, manajemen pengajuan barang.
Fitur manajemen pengajuan barang digunakan untuk mengelola seluruh proses pengajuan kebutuhan barang secara digital. Pengguna dapat mengajukan permintaan barang, sementara admin memantau dan mengelola pengajuan berdasarkan status permintaan baru, aktif, dan selesai. Data pengajuan digunakan sebagai dasar pencatatan barang dan rekapitulasi laporan. Yang keempat, data barang. Fitur data barang berfungsi untuk mencatat dan mengelola seluruh barang yang telah diterima dan dimiliki oleh Giari. Informasi yang dicatat meliputi nama barang, jumlah, kondisi, dan lokasi penyimpanan. Data ini digunakan untuk memantau ketersediaan barang serta mendukung penyusunan laporan barang. Yang kelima, penggunaan barang. Fitur penggunaan barang digunakan untuk mencatat barang yang telah digunakan dalam kegiatan operasional. Pencatatan ini bertujuan untuk mengontrol pemakaian barang, menjaga keakuratan data stok, serta menyediakan data penggunaan barang sebagai bahan evaluasi dan pelaporan berkala. Yang keenam, manajemen aset. Fitur manajemen aset berfungsi untuk mengelola barang yang dikategorikan sebagai aset lembaga dengan masa pakai jangka panjang. Informasi aset yang dikelola meliputi identitas aset, kondisi, lokasi, dan status penggunaan. Fitur ini mendukung proses monitoring aset dan penyusunan laporan aset. Yang ketujuh, laporan. Fitur laporan menyajikan rekapitulasi data dari seluruh aktivitas sistem dalam periode tertentu, khususnya laporan bulanan pengajuan barang, penerimaan barang, penggunaan barang, dan data aset. Laporan ini digunakan sebagai bahan monitoring, evaluasi, dan pengambilan keputusan oleh pihak manajemen. Sekian presentasi dari saya mengenai proposal pengajuan. Sekian presentasi dari saya mengenai proposal pengajuan judul tugas akhir. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.